Ya, ya Sugihoto, apa kabar semuanya? Selalu sehat dan berbahagia juga. Selamat datang di kelas Abhidhamma Online pada pagi hari ini. Kami pun mempersilahkan Dante untuk membuka kelas Abhidhamma. Baik, Sugihontu kepada semuanya. Mungkin kalau ada para Bante sama Nera yang saya hormati, kepada upasaka-upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma, ya. Tanpa terasa, seharusnya kelas hari ini adalah kelas terakhir untuk kondisi-kondisi gitu ya, untuk pembahasan tentang Paticcasamuppada berdasarkan Padhana. Meskipun sebenarnya di kitab-kitab masih ada banyak informasi yang menarik gitu ya, tentang misalkan 3 waktu yang sudah pernah kita bahas, tapi waktu itu kita bahas berdasarkan kitab Wibhawinidika kan ya. Sebenarnya di kitab Atta Salini dan yang lain seperti Samoha Winodani itu ada juga informasi-informasi ini yang cukup menarik gitu. Saya belum memutuskan apakah ini perlu ditampilkan, disampaikan minggu depan atau tidak, karena saya pikir juga secara ringkas sudah kita bahas waktu kita membahas Paticcasamuppada berdasarkan kitab Wibhawinidika gitu ya. Nah, kalau hari ini selesai berarti di bab 8 itu masih ada satu topik lagi ya, yaitu tentang konsep gitu. Ya, kita udah belajar Paramata Dhamma, tapi kita belum belajar konsep sebenarnya kan. Itu topik terakhir di bab ke-8. Dan ya, dengan berakhirnya bab ke-8, maka pembelajaran kitab Abhidhamma Dasanggaha tinggal satu bab lagi yang tersisa gitu, yaitu bab ke-9. Tidak terasa dan saya juga berbahagia karena pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus ini, yang dulu itu saya tidak pernah membayangkan bahwa di Indonesia akan ada kelas seperti ini gitu. Dulu benar-benar saya tidak pernah membayangkan. Nah, kenapa hal ini terjadi selalu saya sampaikan secara terbuka ya. Dan itu sudah beberapa kali sering saya sampaikan di DBS bahwa ini semua terjadi ya karena muridnya siap begitu. Murid-murid DBS siap waktu itu gitu, sehingga kelas ini bisa berlangsung gitu. Anda bayangkan kalau murid dari DBS itu tidak siap waktu itu, maka kelas ini tidak akan bisa berlangsung karena pasti banyak yang akhirnya menyerah dan kelasnya kosong begitu. Tapi syukur itu tidak terjadi dan saya berbahagia karena kelas ini bisa berlangsung. Akhirnya saya melihat juga ada banyak umat yang mempunyai pemahaman yang baik ya, kalau tidak boleh saya katakan sebagai benar, meskipun tidak salah juga kalau dikatakan dengan kata benar, karena yang diajarkan itu adalah sesuai dengan kitab. Nah, dari tadi saya menyampaikan kitab, dan kebetulan tadi waktu belum tayang ini saya sempat menyampaikan ke beberapa umat juga via Zoom bahwa seharusnya di Indonesia pembelajaran Abhidhamma juga harus menghormati buku gitu. Buku itu harus dihormati. Apalagi guru juga harus mempunyai niat yang baik, yaitu untuk membantu para guru di masa lalu untuk menyebarkan ajaran yang sesuai kitab gitu ya. Nah, kita harus menghormati guru karena memang menghormati buku. Dan saya sampaikan tadi juga di Myanmar pun kita dulu kalau belajar kita menghormati buku dan kita belajar sesuai dengan buku. Jadi bukunya itu dipegang, kemudian gurunya membahas gitu. Jadi semua informasi yang ada di kitab itu dibuka, gitu. Tidak ada yang disembunyikan, gitu. Buku juga tidak perlu disembunyikan, gitu ya.
demi sebenarnya ini selalu saya melihat minimal ada dua manfaat atau dua alasan, yaitu yang pertama adalah demi para murid yang mempelajarinya supaya mereka mendapatkan benar-benar pengetahuan itu dari kitab, bukan dari orang per orang, dari guru per guru gitu. Resikonya kalau murid mendapatkan informasi yang bersifat opini pribadi gurunya, maka ada risiko meskipun dia sudah belajar 10 tahun, dia tidak akan paham Abhidhamma, nggak akan paham. Hal itu tidak terjadi kalau seseorang itu belajar sesuai kitab, dan itu sudah banyak saya lihat di murid-murid di DBS ya, bahwa setelah belajar selama 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mulai mendapatkan gambaran yang baik dan benar begitu. Jadi pembelajaran seharusnya seperti itu, menghormati buku, itu sesuai dengan buku, itu sesuai dengan kitab, sehingga dengan demikian muridnya mendapat manfaat. Dan kedua, agama akan kokoh. Agama Buddha akan kokoh, akan stabil gitu ya, akan stabil. Karena benih-benih dari kitab suci satu persatu sudah kita tanamkan, sehingga akhirnya pohon ajaran Buddha ini karena banyak benih, akarnya kuat, akhirnya pohonnya pun menjadi besar dan kuat. Ya, itu prolognya. Kelas kita pagi hari ini melanjutkan dari kelas yang minggu lalu, yaitu masih di bab sintesis ya. Jadi sintesis itu di sini bukan sintesis, kita pernah mendapatkan istilah sintesis itu ketika belajar asosiasi cita dan cetasika ya. Tapi sintesis di sini adalah sintesis antara paticca samuppada dan padhana. Dan saya harap banyak dari Anda sudah mulai mendapatkan gambaran bahwa menjelaskan paticca samuppada tanpa padhana itu menjadi seperti ibaratnya sayur tanpa garam, nggak ada rasanya gitu, nggak ada rasanya gitu. Mungkin mereka yang tidak pernah belajar Abhidhamma akan menyangkal pernyataan saya bahwa enggak cukup belajar paticca samuppada saja cukup, tidak perlu padhana, tetapi kepada mereka saya akan sarankan untuk belajar padhana dulu gitu, supaya mereka memahami perbedaannya gitu ya, perbedaan antara apa? Perbedaan antara menjelaskan atau memahami paticca samuppada sendirian saja tanpa padhana, dan mempelajari, memahami atau mengajarkan paticca samuppada berdasarkan padhana itu ya. Saya yakin banyak dari Anda sudah mulai bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa paticca samuppada tanpa padhana ibaratnya sayur tanpa garam gitu, dingin, enggak ada rasanya begitu. Tapi begitu diurai berdasarkan padhana, sekali lagi saya tekankan, the whole process of our learning, keseluruhan proses dari pembelajaran kita sejak awal sampai hari ini, awal itu mungkin 4 tahun lebih yang lalu sampai hari ini, itu bukan untuk bukan hanya berkaitan dengan masalah intelektualitas. Kita tidak sedang bekerja atau belajar untuk memuaskan nafsu-nafsu intelektualitas kita. Kita juga tidak sedang belajar untuk supaya bisa beristilah saya ya, bisa berakrobat intelektual. Apa itu akrobat intelektual? Ya supaya kita bisa mengajarkan dan kemudian memuaskan didik kita, pandangan salah kita ya, bahwa ini loh saya adalah guru Abhidhamma ya, yang bisa mengajar, mungkin murid Abhidhamma saya banyak, kesana kemari saya mengajar, bukan. Atau hati-hati kalau begitu, bisa jadi nanti juga ada kesombongan ya, inilah saya gitu. Makanya attitude sebagai guru, sebagai murid itu
Kita belajar untuk mengikis kilesa-kilesa itu, bukan untuk malah memperkuat kilesa-kilesa tersebut, begitu ya, bukan untuk memperkuat kilesa-kilesa tersebut. Saya sejak awal itu selalu concern tentang hal ini gitu. Itulah mengapa saya sangat hati-hati, bahkan termasuk mudah-mudahan gitu saya bisa terhindar dari niat-niat yang tidak baik yang muncul dari kilesa ketika menulis buku, ketika mengajar abhidhamma, dan Anda pun harus juga seperti itu gitu. Makanya kalau saya menulis buku, saya pastikan referensinya saya sampaikan. Kalau Anda lihat di buku-buku tulisan saya itu di belakang itu ada sumber-sumber rujukannya semua, itu saya berikan di sana gitu. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali, karena kalau misalkan saya lupa saja memasukkan satu referensi juga nanti ada penyesalan di sana, karena apalagi kalau dengan sengaja saya tidak memasukkan referensinya, maka itu pasti dengan kurang baik untuk semuanya ya. Nah, dengan memahami Paticca Samuppada berdasarkan padana, sekali lagi bahwa proses belajar kita itu adalah untuk memahami peta spiritual ya, untuk memahami peta bagaimana kita mencapai, misalkan mengupayakan untuk menghindari akusala cita, memunculkan mahakusala cita, atau bahkan jana, maga, pala ya, dan nibbana. Itu adalah maksud tunggal kita ya. Saya pun juga seperti itu, mengajar juga dengan maksud untuk memberikan peta spiritual, dan buat saya juga ini adalah satu kebajikan dan parami saya yang semoga bisa menjadi kondisi untuk membuat saya bisa segera keluar dari samsara. Nah, jadi itu tujuan belajar kita. Nah, kembali, ketika Anda sudah memahami Paticca Samuppada berdasarkan padana, ini bukan untuk akrobat intelektual, tetapi Anda harus benar-benar menjaga bahwa jangan sampai ada akusala cita yang muncul ya. Kemudian Anda benar-benar harus teguh bahwa ini adalah peta spiritual yang membuat Anda memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam samsara, dan Anda memahami bagaimana harusnya keluar dari samsara. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Anda, mohon disampaikan di slide ya. Itu di Jati Pacaya Jara Maranang ya. Di slide itu adalah, kalau Anda hafal formula dari Paticca Samuppada, maka ini adalah formula yang di bagian terakhir gitu. Ya, Jati Pacaya Jara Maranang Soka Paridewa Duka Domana Sa Upaya Sa Sambawanti gitu ya. Kemudian ada penutupnya adalah Ewa Metasa Kewalasa Duka Kandasa Samudayo Hoti gitu ya. Nah, itu kalimat di formula aslinya, tetapi kitab komentar menjelaskannya seperti yang ada di layar itu ya, yang kira-kira arti terjemahannya begini: ewam etasa, demikian adalah gitu kemunculan masa penderitaan, duka kanda, kanda di sini agregat, bisa masa itu artinya kumpulan dari sesuatu dalam jumlah yang banyak sekali gitu, masa gitu ya, masa penderitaan gitu ya, kemunculan penderitaan dalam jumlah yang banyak sekali yang lengkap. Ewam metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti. Terus penjelasannya adalah juga begitu, demikian adalah perpaduan, kumpulan, kombinasi, kehadiran masa penderitaan yang lengkap ini. Oleh karena itu dikatakan seperti ini, demikian adalah kemunculan masa penderitaan yang lengkap ini. Itu kalimat itu berulang ya. Jadi penutupnya ewa metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti. Nah, sekali lagi tadi saya katakan bahwa pembelajaran di Indonesia nantinya harusnya menuju ke pembelajaran kitab. Ya seperti ini begitu. Jadi apa yang ada di kitab disampaikan, apa yang ada di buku disampaikan.
Kalau Anda belum paham bahasa Pali, maka Anda harus berpegang pada buku yang Anda percaya gitu. Seperti dulu kami di Myanmar, ketika bahkan guru-guru kami itu dulu juga berpegang pada buku-buku bahasa Inggris yang beliau-beliau percaya gitu. Misalkan buku dari Bhikkhu Bodhi, buku dari Sayadaw Silananda dan seterusnya ya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan pemahaman yang akurat karena berpegangan pada kitab, berpegangan pada buku, begitu ya. Nah, dari keterangan tadi itu dari Wibangga Atakata, ya, dari kitab komentar Wibangga menjelaskan begini kaitannya dengan ewa meta sakewala saduka kanda sak samudayo hoti itu. Kata demikian gitu, ewam itu berarti atau merujuk pada keseluruhan metode paticca samuppada. Jadi ewameta ewangnya itu merujuk kepada keseluruhan metode di paticca samuppada. Yang dimaksud adalah keseluruhan dari awija pacaya sangkara sangkara pacaya winyana winyana pacaya nama rupa pacaya salaya tanang dan seterusnya. Ya, itu maksud dari kata ewang di sana gitu ya. Dengan metode yang seperti itu, Buddha menunjukkan bahwa sebab dari penderitaan itu adalah awija dan seterusnya. Artinya dan seterusnya itu ya awija, sangkara, winyana, dan seterusnya. Itu adalah sebab dari penderitaan. Mohon untuk tidak dicampur adukkan dengan kebenaran mulia yang kedua ya, yang menyatakan sebab atau asal mula dari penderitaan adalah tanha gitu ya. Tapi ini Anda harus pahami bahwa paticca samuppada itu adalah bawa caka. Bawa caka itu ada, bawa itu eksistensi atau kehidupan, caka itu roda. Berarti ini adalah roda kehidupan. Paticca samuppada itu roda kehidupan. Kalau kita terus menerus mengikuti jalur paticca samuppada, ya kita akan terus menerus berada dalam perputaran kehidupan dan kematian atau siklus kehidupan dan kematian. Nah, dengan formula paticca samuppada, wija pacaya sangkara, Buddha menunjukkan bahwa semua atau sebab dari seluruh penderitaan ini adalah faktor-faktor yang ada di dalam paticca samuppada, dimulai dari awija, sangkara, dan seterusnya. Dan kitab komentar menjelaskan bukan disebabkan oleh pencipta, siapapun itu Anda menyebutnya, bukan. Kalau Anda menderita, maka itu karena roda paticca samuppada sedang berputar. Ya, artinya Anda tidak berhasil merubah wedana pacaya tanha menjadi wedana pacaya panya gitu ya. Nah, kemudian tadi ada kata ewa metasa kewalasa. Kewala itu bisa diartikan lengkap begitu ya. Berarti di sini total menyeluruh semuanya atau semua, artinya dengan demikian kewala itu semua bentuk penderitaan secara total tidak ada yang tersisa ya. Itu muncul karena demikian. Itu karena awija pacaya sangkara dan seterusnya. Jadi kewala mengandung arti tidak ada yang dikecualikan, penderitaan tidak ada yang dikecualikan, semuanya itu berproses sesuai dengan roda eksistensi atau bawa caka. Ewa metasa kewala saduka kanda sak samudayo. Samudayo itu bisa diartikan, terjemahkan sebagai kemunculan. Artinya kitab komentar menjelaskan ini sambawa itu kayak produksi juga bisa ya, produksi. Jadi produksi dari penderitaan itu seperti itu, atau pembangkitan ya, bangkitnya penderitaan itu melalui proses bawa caka atau roda eksistensi gitu ya. Nah, tadi ada kata perpaduan, kumpulan, kombinasi, kehadiran, itu semua adalah sinonim untuk kemunculan, untuk samudayo. Jadi selanjutnya oleh karena kesedihan, kita sekarang bahas kesedihan dan seterusnya. Di sini dikatakan di bagian akhir dari roda eksistensi atau bawa caka, maka awija sebagai faktor paling awal itu ditentukan dan ditegakkan oleh kesedihan dan lain-lain. Jadi begini, Anda harus memahami bahwa roda paticca namanya roda ya, bawa caka, roda eksistensi, dia berputar gitu.
titik awalnya udah nggak bisa ditentukan. Seperti kalau Anda melihat roda mobil Anda yang berputar, titik awalnya yang mana Anda tidak bisa menentukannya gitu ya. Tapi walaupun demikian, demi metode teaching atau pengajaran, maka titik awalnya seolah-olah ditentukan sebagai awija. Tetapi itu bukan sebagai titik awal dari samsara ini. Itu bukan titik awal dari penderitaan ini gitu. Nah, kitab komentar menjelaskan kan formulanya kan jati pacaya jara meranang, itu yang bakunya ya. Kemudian ada secondary-nya, yaitu kalau soka paridewa duka domanasa muncul, maka rodanya akan semakin berputar begitu. Tapi kalau jati pacaya jara meranang itu berhenti di meranang, kematian, tidak ada awija atau tidak ada kelahiran kembali seperti yang terjadi pada Buddha, Paceka Buddha dan para arahat yang parinibbana, maka tidak ada, rodanya tidak berputar, berhenti di maranang, berhenti di parinibbana, berhenti, rodanya berhenti di sana ya. Nah, tetapi ketika belum menghancurkan awija, maka roda akan berputar, apalagi kalau kemudian sempat memunculkan soka paridewa duka domanasa upayasa ya, kesedihan, ratap tangis, soka paridewa duka, rasa sakit jasmania, domanasa duka cita, upayasa ya, upayasa soka paridewa duka domanasa upayasa itu kesedihan atau kepedihan yang mendalam begitu, maka kemudian roda ini berputar dengan sangat kencang. Nah, kitab komentar menjelaskan soka paridewa duka domanasa inilah yang membuat awija itu tegak gitu ya, established gitu, tegak dia. Penjelasannya seperti ini gitu. Mohon slide-nya ditampilkan. Ya, itu penjelasannya. Bawa cakam mawi ditam. Yang sebelumnya mungkin ya. Oh, enggak ada ya. Sebelumnya? Oh, sorry, enggak ada. Ya, oke, maaf. Ya, kitab komentar menjelaskan begini. Bahwa cakam awidita dim idam, artinya begini. Awal dari roda eksistensi itu, awal dari roda eksistensi idam ini yang tanpa pencipta ini, tanpa makhluk yang mengalami, kosong dari kekosongan 12 faktor itu tidak diketahui. Ya, jadi kitab komentar mengatakan awal dari bawa caka, dari padicak samupada ini tidak diketahui. Jadi tidak benar juga sesungguhnya mengatakan awija sebagai titik awal dari bawa caka, dari padicak samupada. Tidak benar juga gitu ya. Ya memang karena kalau harus ditulis, kita tidak terhindarkan harus menulis yang pertama terlebih dahulu, tetapi pemahamannya adalah untuk mengatakan awija padicak samupada itu titik pertamanya yang mana, itu tidak bisa, tidak diketahui. Itu kata kitab komentar. Jadi awal samsara kita ini tidak diketahui. Nah, yang menarik adalah kitab komentar juga menjelaskan bahwa padicak samupada itu karaka wedaka rahitang. Karaka wedaka rahitang. Karaka itu mengandung dua makna. Satu, rahitang itu tanpa, berarti karaka rahitang itu tanpa pelaku bisa ya, atau tanpa pencipta. Gitu. Jadi eksistensi ini, keberadaan ini, kehidupan ini tanpa pelaku dan tanpa pencipta. Gitu. Wedaka itu dari kata wedana, berarti tanpa orang yang mengalaminya gitu ya. Tanpa makhluk siapapun yang mengalaminya gitu. Dan dikatakan bahasa palinya itu dua dasa wida sunyata sunyang. Dua dasa wida sunyata sunyang artinya adalah bahwa padicak samupada ini kosong dari kekosongan, dari 12 faktor. Artinya 12 faktor dari padicak samupada, awija, sangkara dan seterusnya, kalau Anda hitung ada 12, itu semuanya kosong. Ya, itu bersifat kekosongan gitu ya. Kosong dari apa? Kosong dari kekekalan dan kebahagiaan dan diri dan keindahan gitu. Nah,
roda eksistensi ini seperti yang tadi saya katakan ya, itu selalu berputar ketika awija dan tanha belum dihancurkan ya. Jadi akar dari samsara ini awija dan tanha. Selama awija dan tanha itu belum hancur, maka roda ini akan terus berputar. Nah, Anda harus tahu kapan awija dan tanha itu hancur ya. Dia dihancurkan secara total oleh arahata magga saja ya. Demikian yang seharusnya dipahami. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana awija itu dikatakan tadi ditentukan atau ditegakkan, dikokohkan gitu ya oleh kesedihan dan lain-lain, oleh soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa gitu ya. Bagaimana? Ada lagi pertanyaannya, bahwa caka ini atau roda eksistensi ini dikatakan tidak memiliki awal yang diketahui. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana bahwa caka atau roda eksistensi ini bisa tanpa pelaku atau tanpa pencipta gitu. Bagaimana roda ini kosong dengan 12 kekosongan? Itu pertanyaan-pertanyaan dari kitab komentar gitu. Nah, dan itu yang akan kita sampaikan penjelasannya gitu ya. Nah, pertama yang hendak Anda pahami adalah bahwa kesedihan dan seterusnya itu, artinya soka, paridewa dan seterusnya, itu tidak terpisah dari awija. Ya, bagus ya. Jadi soka, paridewa, duka, domanasa itu sesungguhnya tidak terpisah dari awija. Paham ya? Artinya soka, paridewa, duka, domanasa itu muncul dari kesadaran yang berasosiasi dengan awija. Anda mulai dapat nih gambarannya ya, karena apa? Awija itu moha gitu, dan moha muncul di semua akusala cita, apalagi soka, paridewa, duka, domanasa itu muncul dari cetasika apa? Anda harus tahu cetasika dosa ya, muncul di dosa mula cita. Di sana ada moha juga. Oleh karena itulah kitab komentar menjelaskan bahwa soka, paridewa, duka, domanasa itu tidak terpisah dengan awija. Ya, mereka berasosiasi, mereka muncul bersama-sama. Jadi ketika ada kesedihan dan lain-lain, di situ ada awija sesungguhnya gitu. Nah, tetapi ada pengkhususan khusus untuk paridewa, ratap tangis gitu. Kitab komentar menjelaskan itu adalah orang yang mulha ya. Mulha itu orang yang bingung dan bodoh gitu. Jadi dan itu adalah murni moha. Jadi mungkin paridewa itu berakar pada benar-benar muncul dari moha. Meskipun kemudian kalau ratap tangis di sana itu begitu muncul dengan kata-kata yang meraco, itu adalah dari dosa mula cita gitu. Tapi kitab komentar menjelaskan khusus untuk paridewa itu adalah muncul pada orang-orang yang mulha. M-U-L-H-A, mulha, U-nya panjang, L-nya ada titik di bawahnya. Bagi murid kelas bahasa Pali, kita sudah pernah bertemu dengan kata ini, mulha gitu ya. Ini adalah orang yang bingung, orang yang bodoh gitu ya. Jadi di situ adalah moha dikatakan di kitab komentar. Jadi ketika soka, paridewa, duka, domanasa muncul sekali lagi, maka dan bahkan paridewa muncul, maka moha muncul, awija muncul gitu. Nah, next slide. Apicca asawa samudaya awija samudayo tihi utang, mohon ditampilkan. Ini saya sepertinya keliru, bukan damak sanggani ada kata, tapi wibangga ada kata. Ya, maaf ya. Dari Wibangga. Saya udah sampaikan terjemahannya di bawah itu, lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi telah dikatakan seperti ini. Kemunculan awija berasal dari kemunculan noda-noda batin. Asawa samudaya, awija samudayo, itu bahasa Palinya ya. Kemunculan awija samudaya itu ablatif dari kemunculan asawa, atau ablatif bisa diterjemahkan menjadi karena ya. Kemunculan awija karena kemunculan asawa, karena ada kemunculan asawa. Asawa itu adalah noda batin ya.
Terjemahnya begitu. Jadi kemunculan awija berasal dari kemunculan noda-noda batin, dan dari kemunculan noda-noda batin kesedihan dan lain-lain ada. Ya, jadi Anda harus pahaminya, pemahamannya seperti ini. Awija itu muncul karena ada noda-noda batin. Ya, kemudian karena noda-noda batin ini muncul, maka ada kesedihan dan lain-lain. Ya, nah noda batin itu ada 4 yang kita sudah pelajari di bab ke-7 ya. Saya harap Anda masih ingat pelajaran di bab ke-7. Nah, bagaimana hal itu dijelaskan? Pertama, kesedihan itu berkenaan dengan perpisahan kita dengan kenikmatan indriawi sebagai objek, ya, waduk kama. Ya, kenikmatan indriawi itu ada 2, yaitu waduk kama, objek dari panca indera kita, dan kilesa kama. Dan kilesa kita yang menikmati objek-objek panca indera kita. Tetapi di sini definisi kitab komentar menjelaskan bahwa kesedihan dan lain-lain, pertama yang dijelaskan, kesedihan itu berkenaan dengan perpisahan seseorang dengan kenikmatan indriawi sebagai objek, atau ketika objek-objek yang bisa memberikan rasa sukacita kepada kita, ingat rasa sukacita itu bisa berasal dari loba mula cita, objek-objek tersebut lenyap, maka kesedihan bisa muncul. Katakanlah Anda sangat menyayangi barang-barang tertentu Anda gitu, yang setiap hari mungkin peliharaan Anda, katakanlah burung gitu. Kalau Anda mempunyai pemeliharaan, berarti burung itu bisa menjadi objek mata Anda atau objek telinga Anda dengan kicauannya. Pada suatu hari burung tersebut terbang terbebas dari sangkarnya, ya, Anda berpisah dengan objek tersebut, maka kesedihan muncul. Makanya definisinya seperti itu. Kesedihan muncul karena perpisahan dengan objek-objek dari panca indera kita, dari kenikmatan indriawi sebagai objek, dalam bentuk objek gitu ya. Nah, itu kesedihan itu tidak lain adalah berasal dari noda batin yang dinamakan kama sawa. Ya, Anda ingat? Asawa ada 4. Yang pertama adalah kama sawa, yaitu noda batin yang dinamakan kenikmatan indriawi. Ya, 3 asawa yang lain masih ingat, yaitu apa? Bawa sawa, dita sawa, dan awija sawa. Ya. Nah, di kitab komentar menjelaskan syair di Damak Padak yang kebetulan juga pernah kita pelajari di kelas bahasa Pali. Jadi murid bahasa Pali hafal ini mudah-mudahan. Kamato jayati soko kamato jayati bayang. Kamato wipamutta nadi soko nadi bayang. Gitu ya. Kamato jayati soko, kesedihan lahir dari kenikmatan indriawi. Itu kamato jayato bayang, rasa takut, ketakutan lahir dari kenikmatan indriawi. Kamato wipamutasa, bagi seseorang yang terbebas dari kenikmatan indriawi. Nadi soko nadi bayang, tidak akan ada kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. Ya, nah bagaimana bisa ketakutan muncul? Pertanyaannya, Anda bayangkan ketakutan itu, lalu bagaimana ketakutan itu bisa muncul ketika kita sudah terbebas dari pelekatan kenikmatan indriawi tadi. Mereka yang belum bebas dari kesedihan dan lain-lain akan selalu menderita seperti seolah-olah ada sebatang anak panah yang telah menembus tubuhnya, ya. Dan semuanya itu, kesedihan dan lain-lain atau soka dan lain-lain, berasal dari noda batin yang dinamakan pandangan salah. Ya, nah tadi Anda berarti rutenya seperti itu. Pertama, kesedihan dan lain-lain itu muncul dari kenikmatan indriawi, ya. Kemudian juga kenapa kita belum terbebas dari kenikmatan indriawi? Karena masih ada pandangan salah. Dita sawa itu, dita sawa itu berarti terjemahannya adalah pandangan noda batin yang dinamakan pandangan salah. Kembali lagi, slide-nya mohon ditampilkan. Ini seharusnya kalau juga masih dari Wibangga Atakata gitu.
Mungkin saya copy paste dari slide yang lain jadi lupa mengganti judulnya gitu ya. Tassa ahang rupang mama rupanti pariyuta tayino tang rupang wiparina mati itu. Tassa ahang rupang mama rupanti pariyuta tayino dan seterusnya, itu terjemahannya begini. Tassa, untuk seseorang yang terobsesi ya, pariyutana tayino, yang terobsesi dengan pandangan salah gitu, bahwa saya adalah tubuh jasmani, ahang rupang, mama rupang, tubuh jasmani adalah milik saya, maka ketika tubuh jasmani mengalami perubahan, ya, mengalami sakit dan lain-lain, kemudian soka paridewa duka domanasa upayasa, salah satu atau semuanya bisa muncul. Itu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kesedihan dan lain-lain kan itu sebenarnya muncul karena ada pelekatan asawa yang pertama, kama sawa, dan kama sawa itu sendiri juga itu dipengaruhi oleh pandangan salah. Seseorang yang masih mengejar kenikmatan indriawi itu karena masih mempunyai pandangan salah ya. Nah, pandangan salah itu bekerja dalam bentuk ini tubuh saya, ini adalah saya, ya. Kemudian ahang rupang, saya adalah tubuh jasmani atau tubuh jasmani ini adalah saya, ya. Tubuh jasmani ini adalah milik saya. Ketika tubuh jasmani ini berubah, baik itu mengalami penuaan, sakit, atau bahkan mungkin hampir meninggal dunia, maka soka paridewa duka domanasa upayasa muncul. Ya, jadi soka paridewa duka domanasa muncul dari pandangan salah. Nah, seperti halnya kemunculan dari kama sawa dan dida sawa, dua asawa yang pertama tadi, demikian juga kemunculan bawa sawa harus dipahami. Yang ketiga, bawa sawa, yaitu noda batin yang disebut sebagai eksistensi. Seperti yang dikatakan di Sang Yuta Nikaya. Jadi ini adalah noda batin yang melekati kehidupan. Ya, yang kitab komentar memberikan mengquote sutta yang disampaikan Buddha di Sang Yuta Nikaya yang berkaitan tentang, di sana banyak diceritakan di alam surga itu bahwa para dewa ketika mendengarkan khotbah dari Buddha, maka bukannya rasa bahagia yang muncul, tapi banyak yang justru memunculkan kesedihan. Kenapa? Karena ketika Buddha mengatakan bahwa kehidupan ini ada akhirnya, ya, mereka yang lahir harus mati, dan pada saat itu ada dewa yang melihat 5 tanda kematian, ya. Dewa itu bisa mengetahui kalau dia hendak meninggal dunia karena ada 5 tanda, begitu ya. Misalkan bunganya mulai layu dan lain sebagainya. Maka ketika mengetahui hal yang demikian, para dewa pun memunculkan soka paridewa duka domanasa. Bisa salah satunya atau bahkan bisa semuanya. Ya, jadi dikatakan kira-kira seperti ini. Dewa-dewa yang manapun, baik itu yang berumur panjang maupun atau yang rupawan, yang banyak mengalami kebahagiaan, yang berstatus tinggi, yang tinggal lama di istana-istana para dewa, itu ketakutan, ya. Dan kemudian ada yang muncul sang wega, memunculkan sang wega, jadi rasa keterdesakan ya, secara spiritual dia muncul. Oh, berarti hidup nggak aman ya, saya harus segera keluar dari samsara. Ada yang seperti itu ya, ketika melihat 5 tanda kematian ada di diri mereka. Juga demikian halnya dengan kemunculan awija sawa, yaitu asawa yang keempat. Ya, dikatakan demikian. Suatu waktu wahai para biku, Buddha berkata, seorang yang bodoh, dalam hal ini ada awija kan, berarti kan, mengalami duka dan domanasa saat ini dan di sini dalam 3 cara, begitu. Jadi itu adalah referensi yang diberikan di Wibangga Atthakatha. Jadi karena soka paridewa dan seterusnya itu ada bersama dengan kemunculan asawa, maka ketika ada asawa, ada awija, gitu ya. Demikianlah cara memahami kalimat yang disampaikan di kitab suci, kitab komentar, bahwa awija itu sendiri ditegakkan oleh soka paridewa duka domanasa. Dan dengan demikian roda eksistensi atau bawa caka atau patijak samupada berputar-putar
berputar tanpa pernah berhenti. Kematian hanya akan diikuti dengan kelahiran, dan begitu ada kelahiran maka soka paridewa duka domanasa muncul lagi misalkan, dengan demikian berputar terus, bisa jadi putaran tersebut tidak akan pernah berhenti, atau dengan kata lain bisa jadi siklus kelahiran dan kematian suatu makhluk itu tidak akan ada akhirnya. Dia akan lahir mati terus kalau dia tidak berjuang untuk mengakhirinya melalui meditasi. Nah, ketika berputar demikian, maka kita sudah tidak bisa mengetahui lagi awalnya gitu. Apakah awalnya itu adalah awija? Bukan, ya. Apakah awalnya itu adalah soka dan lain-lain? Juga bukan, gitu. Jadi bagaimana dong? Awiditamadi, bahasa palinya adi. Awalnya adalah awidita, adalah tidak diketahui, gitu ya. Atau dengan kata lain, tanpa awal yang diketahui. Nah, apabila demikian halnya dengan roda eksistensi itu, lalu bukankah pernyataan awija pacaya sangkara yang diajarkan sebagai awal dari bawa caka kontradiktif? Ya, paham ya? Itulah ciri dari kitab komentar yang saya sangat hormati dan apresiasi dan saya sangat menyukainya, yaitu apa? Para guru kita itu menjelaskannya itu dengan runut dan juga dengan detail sekali, gitu ya. Jadi untuk menjaga supaya tidak ada keraguan dan mungkin ada pertanyaan, loh kalau begitu kenapa disebutkan oleh Buddha awija sebagai faktor yang pertama? Gitu ya, kitab komentar pun membahas poin ini ya. Jadi bukankah itu kontradiktif, lalu kenapa dicantumkan awija pacaya sangkara pertama kali? Kenapa tidak wedana pacaya tanha pertama kali gitu? Tapi for your information, untuk Anda ketahui bahwa di Sutta-Sutta Pitaka atau bahkan di Abhidhamma juga, Buddha itu bisa mengajarkan Paticca Samuppada dari manapun, dimulai dari manapun. Jadi tidak selalu dimulai dari awija pacaya sangkara. Ya, Buddha bisa mengajarkan dari salaya tanang pacaya paso pacaya wedana, bisa dimulai dari pasak pacaya wedana, bisa dimulai dari wedana pacaya tanha, bisa dimulai tanha pacaya upadana, bisa dari manapun, dan itu Buddha menunjukkannya di Tripitaka kita, ya. Nah, kontradiktif tidak, karena kenapa awija itu ditempatkan di awal? Karena dia juga di samping ini sebagai metode pengajaran, kitab komentar juga menjelaskan bahwa awija itu adalah pedana. Pedana itu adalah dhamma yang menjadi pemimpin. Pedana dhamma, dhamma yang menjadi pemimpin, gitu ya. Oleh karena awija adalah pemimpinnya 3 siklus. Ada nggak ya di slide? Jadi pemimpinnya 3 siklus. 3 siklus itu adalah siklus kilesa wada, kama wada, dan wipaka wada. Itu 3 siklus ya. Jadi oleh karena awija adalah pemimpin dari 3 siklus, maka awija di dalam formula yang umum disebutkan pertama kali. Tapi pemahamannya seperti yang sudah kita jelaskan ya. Nah, lalu penjelasannya begini. Oleh karena mencengkeram awija, ya, maka orang yang bodoh itu terbelit di dalam siklus kilesa, siklus kama, siklus wipaka gitu ya. Jadi penjelasannya begini, ketika awija itu belum dihancurkan, maka kilesa-kilesa lain akan muncul, ya. Dan ketika kilesa-kilesa lain itu muncul, kita akan terbelit dalam siklus kama. Anda pahami ya, pelajaran dari kelas yang lalu, kama itu hanya bisa terjadi kalau masih ada kilesa. Karena ketika kilesa sudah dihancurkan, maka cetananya sudah tidak bisa disebut sebagai kama lagi. Jadi saya ulangi lagi ya. Oleh karena mencengkeram awija, seseorang itu mencengkeram awija atau ada cetasika lain yang mencengkeram awija, maka orang yang bodoh itu terbelit di dalam siklus 3 siklus itu tadi. Ketika awija belum dihancurkan,
ya maka kilesa lain akan muncul, ya. Jadi ketika awija belum hancur, maka akan ada kilesa, dan ketika ada kilesa ada kama, dan ketika ada kama maka akan ada wipaka, ya. Jadi ada kilesa, kama, wipaka. Ada kilesa watak, siklus kilesa, kama watak, siklus kama, dan wipaka watak, siklus wipaka. Kalau Anda kebingungan, saya sarankan untuk melihat diagram Paticca Samuppada yang pernah kita pelajari di kelas di DBS, yang saya rasa bagi umat di luar DBS Anda bisa mendapatkannya di deskripsi dari semua video yang membahas Paticca Samuppada, saya rasa gitu ya. Jadi saya lanjutkan. Ilustrasinya itu seperti ini gitu. Ibaratnya ada seorang laki-laki mencengkeram kepala ular berbisa. Katakanlah dia mencengkeram kepala ular yang suka melilit, itu apa? Ular yang suka melilit-lilitannya kuat itu, yang ular besar itu ya. Ular sanca atau ular apa itu ya. Bayangkan ada seorang laki-laki dia mencengkeram kepala ular. Apa yang terjadi ketika dia mencengkeram kepala ular? Yang terjadi adalah tangannya dia akan dililit oleh ular tersebut. Atau bahkan mungkin sampai ke tubuhnya dia akan dililit oleh ular tersebut. Bagaimana cara laki-laki itu membebaskan diri dari lilitan ular tersebut? Kitab komentar menjelaskan cara membebaskannya adalah dengan cara memotong kepalanya gitu. Ketika kepalanya dipotong, maka maaf ya, meskipun ini ceritanya jadi kayak horor membunuh binatang gitu, maaf, tapi memang itu yang ada di kitab ya. Sebenarnya saya tidak pernah merasa suka dalam arti tidak terlalu menikmati begitu kalau ada contoh-contoh membunuh seperti itu. Ya maaf ya, tapi kitabnya menjelaskan demikian. Supaya terbebas dari lilitan tersebut, maka kepala dari ularnya harus dipotong, gitu ya. Ketika kepala dari ular itu dipotong, maka orang tersebut akan terbebas dari lilitan. Nah, demikian pula juga kita. Itu perumpamaan yang baik untuk menggambarkan bagaimana cara kita terbebas dari jeratan di dalam samsara ini, ya. Cara kita terbebas dari jeratan dari lilitan samsara atau 3 siklus tadi, siklus kilesa, siklus kama, siklus wipaka, kilesa wada, kama wada, wipaka wada. Yang harus kita lakukan ya memotong kepalanya, dan kepalanya itu adalah awija. Itulah mengapa, karena awija itu sebagai kepala, maka kalimat dari Paticca Samuppada seperti itu, yaitu awija pacaya sangkara dan seterusnya. Dan kalau Anda lihat metode reverse-nya, metode berputar baliknya dari rumus atau formula Paticca Samuppada, itu kan berbunyi juga begitu, dimulai dari awijaya twewa asesa wiraga niroda samsara nirodo, samsara niroda winyana nirodo, winyana niroda nama rupa nirodo, nama rupa niroda salayatana nirodo, dan seterusnya kan ya. Dimulai dari awijaya twewa asesa wiraga niroda, itu artinya awijaya twewa asesa wiraga niroda berarti penghentian dari sangkara ya, sangkara nirodo. Penghentian dari sangkara ya berasal dari penghentian awija tanpa sisa atau secara total ya. Awijaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Penghentian dari sangkara berasal dari penghentian awija secara total ya. Kemudian awija sangkara niroda winyana nirodo. Ketika penghentian dari ketika sangkara itu berhenti, maka winyana juga berhenti, atau penghentian dari winyana berasal dari penghentian dari sangkara. Demikian seterusnya. Itu perputaran roda Paticca Samuppada yang berputar balik ya, berputar balik itu terjadi ketika awijaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo ya. Pertama awijanya itu hancur ya. Jadi demikianlah penjelasan awija sebagai pemimpin. Mereka yang mencengkeram awija akan terbelit
Dan kebebasan dari belitan tersebut hanya terjadi ketika awija tadi dihancurkan. Nah, keseluruhan proses bawa caka ini berputar harus diketahui tanpa pencipta. Ya, tidak ada penciptanya. Dia berputar sesuai hukum-hukumnya masing-masing yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8 ini, begitu ya. Jadi bahkan kitab komentar menyebutkan tanpa pencipta, misalkan bukan diciptakan oleh Maha Brahma atau siapapun itu Anda menyebutnya, itu yang ada hanyalah awija, pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini, oleh karena awija adalah dhamma yang muncul dan lenyap, dan karena awija itu juga dhamma yang tidak stabil, tanpa kestabilan dan tanpa keindahan, ya, karena keadaan yang tercemar oleh kilesa dan sekaligus juga awija itu sendiri adalah dhamma yang menghasilkan kilesa, ya. Jadi menarik ya, kitab komentar mengatakan awija itu penghasil kilesa gitu. Ya, ya. Juga tanpa kebahagiaan karena tertekan terus-menerus oleh kemunculan dan kelenyapan. Jadi itu definisinya. Saya ulangi lagi, oleh karena awija adalah dhamma yang muncul lenyap dan karena tanpa kestabilan dan tanpa keindahan. Kenapa demikian? Karena awija itu keadaannya sesungguhnya dia sendiri itu juga tercemar oleh kilesa, ya. Dia tidak bisa muncul sendiri kan, dia muncul dengan kilesa-kilesa yang lain. Anda bayangkan saja, aku salah cita itu semuanya ada awijanya dan dia muncul bersama dengan aku salah cetasika yang lain di setiap momen kesadaran aku salah cita. Tidak hanya awija itu tercemar oleh kilesa-kilesa yang berasosiasi dengannya, tapi awija itu sendiri dikatakan oleh kitab komentar sebagai penghasil dari kilesa itu, gitu ya. Saya belum mengetahui penjelasan dari tikanya ini, ya. Juga tanpa kebahagiaan karena tertekan terus oleh kemunculan dan kelenyapan. Jadi itu definisi tanpa kebahagiaan. Samsara ini tanpa kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sendiri yang kita alami disebut sebagai penderitaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sendiri muncul dan lenyap gitu. Nah, samsara ini juga tanpa roh atau diri yang menjadi otoritas, ya, wasak watana bahasa palinya. Jadi paticca samupada itu tanpa roh, anatta, tanpa diri, ya, tidak ada roh atau tidak ada diri yang menjadi otoritas, penguasa. Wasak wadana. Kenapa? Karena keberadaan dari bawak caka itu murni bergantung pada kondisi-kondisi. Awija muncul bergantung pada soka paridewa, ya, dan seterusnya. Sangkara muncul bergantung pada awija dan kondisi-kondisinya yang lain. Atau penjelasannya adalah karena awija itu bukan atta, itu ya, bukan roh. Sangkara juga bukan roh. Winyanang bukan roh. Nama rupa bukan roh, ya. Salayatana bukan roh. Kontak bukan roh. Wedana bukan roh, dan lain sebagainya. Mereka hanyalah dhamma-dhamma yang muncul dan lenyap. Demikian pula sangkara dan seterusnya juga tadi, ya. Sangkara dan seterusnya itu juga bukan roh, ya, mereka juga bukan sesuatu yang stabil karena muncul dan lenyap. Kitab komentar juga menyebutkan tidak hanya mereka itu adalah bukan atta, tapi mereka juga bukan attakno, gitu ya. Attakno itu atta dalam ininya bahwacana, plural. Dia plural, jamak, berarti roh-roh gitu. Jadi paticca samupada itu bukan roda yang berputar, roh-roh yang berputar, bukan pula. Ya, jadi Anda boleh catat, pertama, bawak caka itu bukan atak. Kedua, bawak caka bukan atakno, itu plural, berarti roh-roh atau diri-diri. Kemudian bawak caka itu juga bukan atakni. Atakni itu artinya bawak caka itu bukan sesuatu, atani itu lokatif. Berarti bawak caka bukan sesuatu yang ada di dalam roh, ada di dalam diri gitu. Bukan pula atakwa. Atakwa itu posesif gitu. Berarti memiliki roh gitu. Ya, bahwa caka paticca samupada itu memiliki roh gitu ya. Maka jadi ada 4 tadi ya, atak, atakno, atakni, atakwa. Ya, atak
atakno, atani, atawa gitu ya. Itulah mengapa bahwa caka harus dipahami sebagai tanpa pencipta dan bahwa caka atau padicak samupada harus dipahami tanpa makhluk yang mengalaminya. Tadi itu adalah penjelasan dari bahasa Pali karaka wedaka rahita. Kalau Anda mau tulis karaka, ka-nya panjang, wedaka rahita. Itu rahita itu tanpa, karaka itu tanpa pencipta, tanpa pelaku, wedaka itu tanpa makhluk yang mengalaminya, begitu maksudnya. Nah, demikian adalah akhir dari kelas kita pas jam 10 ya. Saya harap Anda mendapatkan gambaran yang makin lengkap ya, tentang ajaran Padicak Samupada dan Padana ini ya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini bisa menjadi kondisi yang mendukung kemunculan jana, maga, pala, dan menjadi kondisi kita untuk merealisasi nibbana. Sadu, sadu. Sadu. Anumodana Bante atas penjelasannya kepada kami pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya jawab ini. Saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya, kita dapat melakukan klik tanda raise hand. Karena fitur ini ada di bagian participant dengan menggunakan komputer, dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Jika diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host. Kemudian kami harapkan kalian minta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Karena kan adanya keterbatasan waktu, maka harap waktu apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian kita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan bagi kalian kita yang ingin bertanya, silakan klik raise hand ya. Kesempatan pertama kami berikan pada silakan. Yaling, silahkan. Maaf, Yaling. Ya. Ya. Bante, Bante. Ya. Bante, Aling mau tanya yang tadi, Bante, yang menyebutkan bahwa Soka, Paridewa, dan sebagainya itu kan tidak terpisah dari Awija. Karena mereka kan pada umumnya adalah muncul dengan dosa mula cita yang memang ada mohanya. Tapi bukannya di antaranya itu ada duka yang merupakan duka wedana yang muncul di kaya winyana ya, Bante? Oh iya. Iya. Terima kasih Sukihoto. Cukup ya? Iya, Bante. Oke. Ya, bagus. Ya, ada duka. Di sana adalah duka wedana ya. Yang muncul di ahituka cita. Sebentar. Kemarin itu memang saya juga sempat memikirkan tentang hal itu, gitu. Tapi memang di kitab komentarnya itu tidak dijelaskan lebih jauh lagi, ya. Karena saya makanya berpikirnya begini. Karena ketika kitab komentar menjelaskan soka gitu ya, soka dan seterusnya itu mengokohkan awija, dia memasukkan juga duka yang muncul di ahituka cita dan itu adalah ahituka, maka kemarin saya sempat memahaminya demikian.
Jadi yang dimaksudkan di dalam penjelasan atau statement tersebut adalah ketika seseorang tidak bisa menerima perubahan tadi, tubuhnya sakit misalkan ya. Kan kalau nggak salah tadi di kalimat berikutnya ada kalimat ahang rupang gitu ya, atau mama rupang begitu ya. Karena ada pandangan salah seperti itu, maka ketika tubuh mengalami kesakitan ya, pada saat itu masih ada pandangan salah tentang keakuan, meskipun munculnya pada momen yang berbeda begitu ya. Tetapi bisa jadi kemudian dijelaskan bahwa pandangan salah itu bisa jadi selama masih ada dukkha domanassa muncul melalui kesadaran tubuh. Pada saat itu selama dia itu adalah seseorang yang belum menghancurkan pandangan salah, maka pandangan salahnya itu kalau dulu kata-kata dari Sayadaw Silananda atau kata-kata dari Bhikkhu Bodhi atau bahkan kemudian diulang oleh guru-guru saya, dia itu menjadi underlying factor. Jadi menjadi faktor yang kayak mendasari di bawahnya begitu. Dia tidak muncul memang, tidak muncul bersama dengan kesadaran tubuh yang ahituka, tetapi dia menjadi faktor yang mendasari dia menjadi kokoh begitu. Karena semata-mata dia belum menghancurkan pandangan salah. Nah, tetapi kemarin saya juga sempat berpikir saya hubungkan dengan kalimat yang berikutnya itu ya, yaitu ahang rupang mama rupang itu tadi. Tubuh jasmani adalah saya, tubuh jasmani adalah milik saya, begitu. Karena ada pemahaman itu muncul dari pandangan salah gitu ya. Nah, dengan demikian ketika dukkha wedana itu muncul, maka dipahami pada saat itu dita sawa muncul atau asawa yang dinamakan pandangan salah muncul, dan ketika itu awija juga muncul. Saya rasa demikian sih penjelasannya Aling, dan saya rasa menurut saya itu penjelasan yang sesuai kitab sih. Baik Bante. Jadi sebagai satu kondisi yang memunculkan dukkha kaya winyana seperti itu ya Bante maksudnya ya. Kenapa? Sebagai kondisi dalam memunculkan dukkha kaya winyana gitu Bante maksudnya. Yang sebagai kondisi awijanya. Ya, yang muncul bersama dengan tadi kita sawa dan sebagainya itu Bante. Asawanya ya. Iya. Istilahnya underlying factor itu tadi. Itu istilah yang sering dulu disampaikan oleh para guru. Gitu. Jadi apa? Tapi ya kita pahaminya seperti itu. Nah, kita harus memahami kalau itu muncul di arahat ya, ini di luar pembahasan kita kan. ya, di luar pembahasan materi ini begitu. Jadi kita asumsikan itu kita membahas puthujjana dan juga bahkan seka gitu ya. Gitu. Ya, baik Bante, makasih Bante. Sama-sama. Itulah mengapa saya selalu kepada murid-murid saya yang berjubah, dan ini nanti ada satu yang mau jadi murid, saya selalu menekankan fokuslah kepada bahasa Pali dan Abhidhamma. Ya. Karena untuk bisa mempelajari bahasa Pali dan Abhidhamma Anda butuh guru. Gitu, Anda butuh guru gitu. Ya hal-hal seperti ini gitu, kalau ada yang ragu maka ditanyakan, kemudian guru akan menjelaskan sehingga keraguan Anda bisa lenyap begitu ya. Nah, kalau belajar sutta itu dari pengalaman saya tidak begitu butuh guru. Karena kalau Anda sudah paham Abhidhamma dan paham bahasa Pali, karena Anda paham bahasa Pali, Anda bisa membacanya sendiri, dan Sutta Pitaka itu mudah untuk dibaca. Kemudian kalau Anda membaca kitab komentar dari Sutta Pitaka, selama Anda sudah paham Abhidhamma dan paham bahasa Pali, Anda akan bisa paham kitab komentar dari Sutta Pitaka. Tapi kalau Anda nggak paham Abhidhamma, sulit juga untuk membaca kitab komentar dari Sutta Pitaka. Gitu. Nah, bagus. Makanya kelas-kelas seperti ini itu bagus. Bukan karena saya gurunya, bukan. Karena saya juga dulu itu menikmati gitu ketika masuk ke kelas gitu.
Saya itu selalu antusias ketika masuk ke kelas. Bahkan ketika ada libur gitu itu saya aduh gitu ya, nggak ada kelas, kayak ada sesuatu yang ini gitu ya. Karena saya merasakan kelas itu penting, belajar dari guru itu penting gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga katakan ke Seale Kemanyani itu, saya itu beruntung karena ketika belajar di ITBMU itu saya belajar Abhidhamma selama 3 tahun itu diajar oleh seorang guru yang hebat. Itu meskipun beliau adalah seorang seale, tapi dia itu hebat karena dia itu hafal di luar kepala dan mempunyai logika yang bagus, logikanya bagus, pemahamannya bagus. Tidak heran kalau guru saya tersebut atau beliau tersebut itu adalah lulusan Dhamma Acarya terbaik di seluruh negeri gitu. Jadi saya beruntung karena 3 tahun dari semester awal sampai semester terakhir diajarkan oleh dikawal oleh beliau gitu. Makanya saya mendapatkan banyak ilmu. Itulah mengapa saya sangat paham bahwa belajar Abhidhamma itu butuh guru. Butuh guru gitu. Bahkan Anda tidak bisa hanya mendengarkan saja terus kemudian misalkan ini mendengarkan di YouTube ya, setelah kelas selesai, ketika Anda ada pertanyaan kan Anda nggak bisa bertanya. Karena kelasnya udah selesai gitu. Seperti Aling ini tadi, ada yang ragu dia tanyakan. Jadi ada kesempatan bertanya gitu. Nah, kalau kesempatan untuk bertanyanya hilang, apa yang terjadi? Satu, keraguan Anda tidak hancur, tidak lenyap. Bukan wicikicca cetasika ya, keraguan spesifik terhadap topik-topik atau poin-poin tertentu itu tidak hancur. Kemudian risikonya bahkan bisa jadi Anda akan menginterpretasikannya sendiri. Nah itu berbahaya, apalagi kalau Anda seorang guru, kemudian Anda ajarkan interpretasi Anda itu kepada orang lain. Saya sering merenungkan sebagai guru Dharma itu kayak ada tanggung jawab spiritualnya loh. Makanya saya selalu mengatakan, jadi guru Dharma itu bukan untuk berakrobat intelektual loh, tapi ini ada tanggung jawab spiritualnya loh, yaitu menyampaikan ajaran yang benar sesuai ajaran Buddha. Itu ada tanggung jawabnya. Kemudian juga tanggung jawab terhadap umat supaya umat itu tidak justru belajar dari kita malah masuk ke neraka. Kok Bante horor sih cerita belajar masuk? Iya bisa jadi loh, bisa jadi. Dan saya udah menemukan gitu, guru mengajar kemudian muridnya mengikutinya, malah muridnya melakukan karma buruk yang berat. Nah itu kan masuk neraka. Contohnya apa Bante ya? Contohnya ya itu. Raja Ajata I mengikuti gurunya Bante Dewadatta. Makanya jadi guru itu tidak mudah, dan itulah mengapa guru istilahnya bahasa Palinya istilahnya guru itu bisa dimaknai sebagai garu itu berat. Jadi guru itu berat gitu, tanggung jawabnya berat. Di samping juga harus dihormati dengan berat gitu ya. Makanya saya selalu menekankan ke murid-murid gitu. Kalau kepada guru itu kita harus menghormatinya. Kita harus kepada siapapun kita harus siapapun guru itu, meskipun biku berguru kepada seale ya kita harus hormat. Gitu karena dia guru kita gitu ya. Jadi karena istilahnya guru atau garu berat. Nah, kita harus berikan penghormatan yang seberat-beratnya, artinya penghormatan yang maksimal gitu kepada guru-guru kita gitu. Jangan pernah menjelek-jelekan guru-guru kita gitu ya, karena ya karena secara etis spiritual juga itu tidak baik. Demikian, silahkan kalau ada pertanyaan yang berikutnya. Sementara kita menunggu kalian minta untuk bertanya, kami ingatkan kembali, silahkan klik raise hand di bagian partisipan atau di bagian titik 3 yang menggunakan handphone ya. Mungkin Handi yang ingin bertanya, maaf tadi agak sedikit terlewat bahwa caka itu ada 4, ata, atani, atana, atano ya Bante. Ata itu singular, kemudian pluralnya atano, jadi artinya paticca samuppada itu bukan masing-masing itu atau dalam keseluruhan roda itu bukan ata,
bukan roh dalam artian tunggal begitu ya, pemilik tunggal atau pengendali tunggal atau yang mengalami tunggal satu-satunya, itu bukan juga itu gabungan dari roh-roh atau atani itu ya, atano itu artinya pluralnya atano itu. Kemudian bukan juga atani itu di dalam roh ya, karena dia lokatif. Yang sudah belajar bahasa Pali saya beri informasi, atani itu lokatif, kasusnya lokatif ya. Kemudian bukan juga atawa itu memiliki roh gitu ya. Jadi demikian, atano, atani, atawa, VA-nya panjang. Begitu, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Bante. Silakan kepada Kalimita yang ingin bertanya. Mungkin ada pertanyaan yang masih sehubungan dengan bab tentang kondisi ini. Kami persilakan. Dari minggu lalu mungkin sempat belum bertanya. Ya, kami persilahkan kepada Saudara Herman. Ya, Sukioto Bante. Itu Pak Herman. Ya, selamat pagi Bante. Maaf mau tanya Bante mengenai Paticca Samuppada. Ya. Kenapa Sang Buddha di 12 Paticca Samuppada itu kan ada nama rupa Paccaya Sayatana, tapi di luar dari itu ada winyanya apa? Wija Paccaya winyanya dan Wedana Paccaya Tanha ya. Nah itu dua itu kan juga merupakan bagian dari nama rupa kan. Kenapa ada pengulangan dari nama rupa lagi? Oh, baik. Ya, saya memahami pertanyaan Anda. Terima kasih. Ya, Saudara Irman. Makanya mungkin Anda kalau Anda tidak mempelajari Abhidhamma dari awal, mungkin Anda perlu saya sampaikan begini gitu ya. Atau ini dengan kata lain sebenarnya kalau Anda tertarik dengan Abhidhamma, saya sarankan untuk membaca buku-buku saya dari bab yang pertama gitu, karena Abhidhamma itu benar-benar harus dipelajari secara terstruktur dari awal gitu ya. Tidak bisa loncat-loncat. Nanti kalau loncat-loncat pemahamannya akan menjadi ini kurang maksimal begitu ya. Kalau ingin mendapat manfaat yang besar ya harus dari awal. Itu buku-buku saya bisa diminta di DBS, itu dibagikan secara gratis. Saudara Herman silahkan minta. Nah begini, kalau Anda mempelajari dari awal, Anda akan mengerti bahwa eksistensi atau kehidupan ini berlangsung di setiap momen gitu. Jadi di setiap momen itu hanya ada satu kesatuan saja, satu kesatuan dhamma. Artinya di setiap momen atau katakanlah ini setiap detik ya. Meskipun menurut saya itu memakai istilah detik itu tidak tepat, karena kana itu lebih cepat dari detik itu. Ya, kana itu lebih cepat dari detik. Momen itu lebih cepat dari detik. Bahasa Palinya momen itu kana gitu. Tapi karena orang modern mengerti ukuran atau dimensi waktu itu ukurannya adalah salah satunya detik, maka kita bisa pakai ini sebagai istilah yang kita pinjam ya. Jadi katakan kita pinjam istilah detik tadi, semua fenomena baik nama dan rupa itu muncul dan lenyap di setiap detiknya, setiap momennya ya. Nah, ketika muncul dan lenyap di setiap momen, nama dan rupa itu masing-masing muncul dalam satu single unity, dalam satu kesatuan gitu ya. Bisa kalau nama itu dalam satu single unity-nya adalah satu kesatuan cita dan cetasika. Ya, kalau rupa itu single unity-nya adalah satu kesatuan rupa kelapa. Ya, rupa kelapa itu Anda harus paham itu. Jadi itu yang pertama harus dipahami. Nah, karena
nama dan rupa itu muncul dalam single unity yang kesatuan yang seperti itu tadi, maka Anda tidak bisa memahami Paticcasamuppada itu langsung dipukul rata aja. Ini kan semuanya nama dan rupa, Wedana juga nama, Tanha nama, Upadana nama, dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu, karena kenapa? Kalau memahaminya seperti itu, maka itu menjadi jauh dari akurat, tidak akurat gitu ya. Karena sesungguhnya di setiap momen yang terjadi adalah ya begitu seperti di rumus Paticcasamuppada itu, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya dan seterusnya begitu. Memang benar bahwa awija, sangkara, winyana semuanya itu nama rupa gitu. Tapi nama rupa tidak muncul dalam satu grup yang besar. Nama rupa muncul dalam satu single unity yang seperti itu tadi gitu ya. Jadi Nah, kalau untuk memahami Paticcasamuppada secara lengkap, maka saya kembali sarankan Anda juga ikuti kelas-kelas Abhidhamma ini di bab ini ya, bab ke-8 ini sejak kelas yang pertama, Saudara Hirman. Ya, Anda coba pahami supaya Anda tahu, oh awija itu adalah cetasika moha, oh sangkara itu adalah misalkan cetana begitu ya, dan misalkan awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana adalah bisa patik sandi gitu ya, atau yang lainnya gitu dan seterusnya. Gitu. Anda harus pelajari. Saya rasa di channel YouTube DBS lengkap. Anda bisa pelajari pelan-pelan dan jangan lupa juga untuk membaca deskripsinya. Kenapa? Karena biasanya di dalam deskripsi dicantumkan link dari slide atau ya materi presentasinya begitu. Jadi kira-kira begitu jawabannya. Karena ini adalah menceritakan atau Buddha mengajarkan hukum yang bekerja berlangsung di dalam eksistensi atau kehidupan ini, maka memang penjelasannya menjadi sangat detail seperti itu. Demikian Saudara Hirman, mudah-mudahan memuaskan Anda. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Julistian Ira. Kami persilahkan. Suatu Bante. Ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai tadi Bante membahas tentang kesedihan karena meninggalkan kenikmatan indrawi. Saya mau tanya, sebagai makhluk hidup kita kan punya basic dasar untuk bertahan hidup. Seperti misalnya mempunyai tempat tinggal yang layak atau aman dan makanan yang cukup untuk tubuh. Nah, jika kita terpisah misalnya tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, kan kita sedih ya Bante, atau makanan kita yang mungkin cukup bergizi misalnya untuk tubuh kita itu berkurang. Nah, itu menimbulkan kemelekatan, mungkin kesedihan. Nah, apakah basic-basic bertahan hidup seperti itu yang sandang, pangan, papan secara dasar itu jika kita tinggalkan kan berkurang kenikmatannya. Nah, apakah kesedihan itu juga termasuk yang tadi Bante sebutkan dalam lingkaran Paticcasamuppada? Terima kasih Bante. Iya Ibu, kesedihan Bu dalam segala bentuk dan perwujudannya harus kita hindari ya. Ibu harus ingat kesedihan itu bukan buah karma buruk juga, tapi ini adalah karma buruk yang tercipta. Dan itulah mengapa kesedihan dengan alasan apapun itu harus dihindari. Ya, itu nasihat saya yang pertama Ibu. Ya, Ibu harus belajar untuk bisa semaksimal mungkin membebaskan diri dari kesedihan. Ya, status sebagai seorang putujana bukan menjadi alasan untuk melegalkan kesedihan, untuk mengizinkan kesedihan. Ya, meskipun sebagai putujana belum bisa terbebas dari dosa mula cita khususnya, sehingga kesedihan itu bisa muncul, tetapi tetap saja kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menghindari kesedihan. Jadi poin pertama itu Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa
dibenarkan untuk memunculkan kesedihan. Dengan kata lain, kesedihan tidak boleh muncul dengan alasan apapun. Kita harus berjuang di situ, ya. Nah, tadi Ibu mengatakan, kalau kita berpisah dengan kenikmatan indriawi yang basic seperti sandang, pangan, papan, itu kan harus ini, harus itu, ya. Yang harus ditinggalkan bukan sandang, pangan, dan papannya, Ibu. Yang harus kita tinggalkan adalah kesedihannya, gitu. Jadi dalam artian, kalau Ibu tadi mengatakan makanan yang tadinya bisa mendapatkan makanan yang bergizi sekarang tidak, itu pun juga bukan alasan untuk melegalkan, mengizinkan munculnya kesedihan, gitu, ya. Nah, Ibu memahaminya harus begini. Kalau Ibu sedih karena berpisah dengan sandang, pangan, papan, misalkan tadi yang disebutkan, ya, Ibu harus memahaminya bahwa kesedihan itu muncul bukan karena Ibu kehilangan sandang, pangan, papan. Kesedihan Ibu itu muncul karena Ibu masih mempunyai noda-noda batin, tadi yang diajarkan di dalam Padijak Samubada, ya. Nah, karena ada noda-noda batin itulah maka kesedihan muncul. Dan karena kesedihan muncul maka awija saja muncul, dan akhirnya Ibu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk melalui awija pacaya sangkara. Reaksi-reaksi yang buruk itulah sangkara, gitu, ya. Nah, sangkara ini bisa menjadi karma produktif, Ibu. Kalau kesedihan Ibu itu menjadi karma yang produktif yang menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka kesedihan Ibu akan bisa menghasilkan kelahiran kembali di alam-alam yang bawah, atau alam apaya, atau alam yang tanpa kebahagiaan, alam yang penuh dengan kemalangan, yaitu either di neraka, peta, asura, atau binatang. Jadi Ibu harus berpikir sejauh itu bahwa kesedihan ini resikonya itu sangat besar, ya. Jadi poinnya bukan karena sandang, pangan, papan yang akhirnya memunculkan kesedihan, tetapi kesedihan itu muncul karena masih ada noda-noda batin. Nah, lalu bagaimana, Bante, kalau kita berpisah dengan sandang, pangan, dan papan, ya? Ya, kita harus menggunakan ada banyak cara sih, Ibu, ya, bahwa salah satu cara misalkan gitu, bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita atau penderitaan kita tidak ditentukan oleh sandang, pangan, dan papan, Bu. Ya, saya selalu dulu kalau memotivasi murid-murid saya di DBS, seandainya kebahagiaan itu tergantung pada sandang, pangan, dan papan, atau bahkan kebahagiaan itu tergantung pada suami atau istri, maka para biku atau saya tidak akan pernah bisa bahagia, Ibu. Karena bahkan saya juga tidak mempunyai apa-apa, ya, juga tidak punya istri dan lain sebagainya, begitu. Tetapi justru saya tidak ingin mempunyai itu. Nah, aneh kan, Bu? Saya tidak ingin mempunyai kepemilikan apapun dalam segala bentuk apapun. Aneh kan, Bu? Artinya, ini saya memberikan gambaran kepada Ibu bahwa sesungguhnya masalahnya itu bukan di apa yang semua Ibu sebutkan tadi, ini masalahnya adalah di tingkat kebijaksanaan kemudian. Jadi tingkatkanlah kebijaksanaan Ibu dengan jangan pernah berpikir kalau sandang, pangan, papan berkurang maka hidup Ibu menderita, jangan. Ya. Karena kebahagiaan dan penderitaan tidak pernah bisa ditentukan oleh sesuatu selain sikap mental kita, gitu, ya. Jadi kebahagiaan, penderitaan itu ditentukan oleh sikap mental kita, sikap pikiran kita, gitu. Kalau mental kita itu sikapnya positif, baik, bijaksana, maka dimanapun kita akan merasa damai. Tapi kalau sikap mental kita itu negatif, maka dimanapun ya kita akan selalu find fault, akan ketemu kesalahan. Ya, saya pernah sampaikan ke seseorang itu, loh, Anda itu gimana? Berada di satu tempat bertengkar, pindah ke tempat lain bertengkar lagi, berada di satu tempat lagi merasa tempatnya ini nggak benar.
terus pindah ke tempat lain, tempat ini nggak benar lagi. Tempat pindah lain, tempat ini nggak benar lagi gitu. Jadi yang tidak benar itu teman-teman Anda, tempat tinggal Anda, atau kondisi batin Anda gitu. Ya. Jadi kalau batin ini istilahnya membawa sesuatu yang berbau busuk istilahnya, maka kemanapun kita tinggal kita akan merasa tempat ini baunya. Ya, itu harus dipahami, Bu. Jadi semua itu karena kilesa. Ya, kalau kita sering bertengkar dengan teman, dengan keadaan apapun, itu karena kilesa. Dan harus dipahami bahwa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kita hindari. Gitu ya, sesuatu yang bisa kita hindari. Artinya sesuatu yang tidak harus terjadi, harusnya tidak terjadi, gitu. Ya. Nah, jadi begini, saya ulangi lagi, kebahagiaan, penderitaan tidak ditentukan oleh apapun selain sikap mental kita, gitu. Nah, oleh karena itu sebagai seorang umat Buddha, latihan kita adalah melatih batin kita, pikiran kita, mental kita ini untuk bisa mempunyai sifat kebiasaan yang bagus, yang positif, ya. Yang positif itu bagaimana? Yang selalu bisa bersahabat dengan keadaan apapun, yang tidak bertengkar dengan keadaan apapun, ya. Itu yang harus kita latih. Oleh karena itu, saya teringat dulu saya sempat membuat satu quote. Itu kira-kira begini, Bu. Ini quote yang pernah diedarkan oleh DBS itu begini. Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan gitu ya. Bayangkan seandainya kemarin kita makan pepaya dan rencananya besok kita akan makan durian. Tetapi saat ini, hari ini, yang ada di depan kita hanya mangga dan kita harus makan mangga. Kebahagiaan kita itu ditentukan pada seberapa besar keterampilan kita untuk menikmati mangga ini. Ya. Kalau kita pandai menikmati mangga yang ada di depan kita, maka kita akan damai dan bahagia. Ya. Kalau kita ketika di depan kita ada mangga, tapi yang ada di pikiran kita, kerinduan kita adalah pada pepaya yang kemarin dan durian yang besok, maka itulah yang disebut penderitaan, Ibu. Nah, jadi sesungguhnya siapapun manusia dengan kualitas apapun, status sosial apapun, tingkat pendidikan apapun, profesi apapun, siapapun manusia, siapapun tanpa terkecuali, itu sudah mempunyai modal yang cukup untuk bisa damai dan bahagia. Modalnya cukup, tidak kurang. Saya mempunyai yang cukup, Anda pun juga mempunyai modal yang cukup. Tidak ada satu makhluk pun yang manusia pun yang modalnya kurang untuk bisa damai dan bahagia. Semuanya sudah cukup. Karena apa? Semuanya sudah punya sesuatu yang ada di depan mata kita, yaitu mangga kita itu tadi. Ya, jadi kita harus bisa menerima keadaan yang ada di depan kita, ya, dengan lapang dada, dan kita harus melatih keterampilan batin kita untuk bisa menikmati apa yang ada di depan kita. Ketika kualitas makanan harus berkurang, jangan merindukan makanan yang kemarin-kemarin. Jangan juga berkhayal mengimpikan makanan yang seharusnya makanan ini besok begini dan begitu. Apa yang ada di depan itu yang Anda nikmati, kembangkan rasa syukur, kembangkan kesabaran, kembangkan rasa sukacita untuk menikmati apa yang Anda punya saat ini. Jadi semua manusia itu mempunyai modal yang cukup, tidak kurang untuk bisa damai dan bahagia. Ya, justru ketika ada manusia yang menginginkan sesuatu yang dia tidak punya, menginginkan sesuatu yang tidak ada, maka itulah penderitaan. Ketika ada di satu tempat A, merindukan tempat B. Ketika dipindah ke tempat B, merindukan kembali tempat yang A. Itulah batin yang menderita itu ya, kayak gitu itu. Dimanapun dia berada, dia akan selalu menemukan kesalahan-kesalahannya. Ibu sekarang mungkin menemukan kesalahan makanan tadinya itu bergizi, jadi tidak bergizi.
Tetapi nanti ketika makanan itu menjadi bergizi, juga tidak ada jaminan ibu akan damai dan bahagia selama batin dan mental ibu tidak bisa menikmati apa yang ada. Gitu. Jadi oleh karena itu latihannya adalah ibu, latihlah batin ini untuk bisa menerima keadaan apapun dengan lapang dada, dengan pemahaman bahwa sesungguhnya ibu sudah mempunyai cukup modal untuk bisa damai dan bahagia gitu. Demikian ya ibu, mudah-mudahan ibu bisa damai dan bahagia. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Ermawati. Kami persilakan. Namo Buddhaya Bante. Namo Nama Buddhaya. saya Ermawati dari Palembang. Saya ingin bertanya satu pertanyaan yang paling ini penting buat saya. Kita belajar Paticca Samuppada ini dikatakan saya adau di Myanmar mati objek meditasinya Paticca Samuppada Bante. Nah, kalau benar itu yang diajadikan objek meditasi, yang kita amati itu apa ya Bante? Dalam hal untuk tak Samuppada itu objek meditasi. Ya, katanya diamati Paticca Samuppada saya pernah dengar. Saya pernah dengar itu yang diamati itu waktu meditasi itu adalah Paticca Samuppada. Kalau memang Paticca Samuppada kita amati itu yang kita amati apa ya Bante? Bisa kasih clue sedikit dalam meditasi. Oke. Suara. Terima kasih. Baik. Suara terputus-putus, tapi mudah-mudahan saya menangkap pertanyaan Anda dengan benar ya. Jadi ditanyakan Paticca Samuppada itu jadi objek meditasi kita. Lalu apa yang kita amati di dalam Paticca Samuppada? Yang kita amati adalah yaitu tadi Bu, semua link itu. Jadi realitas hakiki. Bagaimana misalkan biasanya itu ada suara ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa bantu. Oh bisa ya, oke, baik, terima kasih. Nah, biasanya di dalam pengamatan itu tergantung tingkat konsentrasinya, ya. Ketika konsentrasi itu menengah kuat, katakanlah begitu ya, maka dia bisa, kita yang yogi yang berwipasana itu bisa mengamati link yang manapun, Bu. Biasanya begitu. Ya awalnya ketika konsentrasi belum melemah, maka yang belum begitu maksimal, maka yang muncul adalah kayak potongan-potongan dari link-link di dalam Paticca Samuppada. Gitu ya. Potongan itu maksudnya begini. Bisa saja pada satu masa tiba-tiba Anda mengamati munculnya karma, ya, karma masa lalu katakanlah diamati ya. Ketika Anda mengamati karma Anda yang masa lalu, ya, kemudian Anda bisa menemukan cetananya, gitu, ya. Kemudian setelah cetana tersebut ketemu, maka Anda akan segera bisa menemukan bahwa itu didorong oleh awija, gitu. Awijanya itu kemudian mungkin Anda penetrasi lagi, ya, dan akan ketemu awijanya itu misalkan karena Anda memahami bahwa ketika melakukan karma ini maka Anda akan lahir di surga, atau bahkan ketika Anda melakukan karma tertentu, misalkan mempersembahkan bunga ke Buddha Rupang, ada sedikit pikiran terbersit bahwa Anda mengucapkan aspirasi karena Anda ingin menjadi biku lagi, Anda ingin lahir lagi sebagai manusia, dan tidak hanya lahir sebagai manusia, Anda ingin lahir sebagai manusia yang secepat mungkin menjadi biku. Ya, ketika pemikiran seperti itu Anda sudah bisa tembus,
kemudian tiba-tiba Anda melihat bahwa di situ ada satu faktor mental ya yang membuat Anda lupa bahwa sesungguhnya itu tidak ada manusia, yang menutupi fakta itu ya bahwa sesungguhnya tidak ada manusia gitu. Yang membuat Anda lupa bahwa sesungguhnya tidak ada biku gitu. Bahkan yang membuat Anda lupa bahwa sesungguhnya juga tidak ada Buddha, tidak ada bunga yang dipersembahkan gitu. Yang menutupi itu semua. Nah, fenomena atau faktor mental yang menutupi itu semua, kemudian itulah mengapa akhirnya confirm inilah awija. Nah, maksud saya inilah mengapa pentingnya juga mempunyai teori yang kemudian biasanya teori bukan dipakai ketika kita bermeditasi. Ini yang harus saya sampaikan ya. Ketika kita bermeditasi kita tidak sempat lagi menggunakan teori kita, karena ketika kita bermeditasi kita hanya mengamati dan menganalisis, menembus. Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Pada saat itu kita tidak sempat lagi berpikir tentang teori. Nah, tapi teori itu pentingnya adalah ketika kita sudah keluar dari meditasi. Ya, ketika kita sudah keluar dari meditasi, kemudian kita mencoba untuk menganalisis apa yang tadi baru saja kita tembus gitu. Nah, itu kalau Anda mau melihat sangkara ya, cetana. Atau kadang Anda bisa melihat misalkan wedana misalkan ya. Pada satu saat Anda mengamati wedana gitu. Dan pada saat itu Anda akan pelan-pelan prosesnya akan seperti itu lagi. Wedana ini munculnya dari mana gitu ya. Dan Anda akan melihat karena ada landasan yang membuat kemunculan kesadaran, maka wedana itu muncul gitu ya. Jadi sebab kemunculan wedana pun akhirnya juga Anda ketahui. Nah, itu berlangsung terus menerus begitu sampai misalkan semakin kuat konsentrasi Anda, semakin kuat samadhi Anda, maka roda eksistensi akan menjadi semakin jelas terlihat rangkaiannya. Tidak hanya satu link demi satu link, tetapi bisa mengamati beberapa link atau bahkan satu link yang utuh. Bagaimana awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang dan seterusnya sampai berputar-putar terus seperti itu terjadi bahkan ketika yogi bisa mengamati agregatnya yang masa lalu ya, agregat yang di kelahiran lampau, bagaimana kelahiran yang persis sebelum ini menyambung dengan agregat yang persis di kelahiran kita yang masih kita punya saat ini begitu, itu akan jelas terlihat. Jadi semua yang kita amati adalah realitas hakikinya, bukan konsepnya. Itu yang harus saya sampaikan, bahwa meditasi vipassana tidak mengamati konsep. Konsep itu apa sih? Konsep itu adalah apapun selain cita, cetasika, rupa. Nibbana kita exclude ya, karena nibbana bukan objek vipassana ya. Jadi apapun selain cita, cetasika, rupa itu bukan objek vipassana gitu. Nah, kenapa demikian? Karena konsep itu tidak bisa memberikan data tentang anicca, dukkha dan anatta, dan dengan demikian juga tidak bisa memberikan data tentang roda eksistensi, awija, pacaya, sangkara dan lain sebagainya. Karena mereka itu memang nggak ada sesungguhnya gitu. Ya, selama objek meditasi kita konsep, ya maka anicca, dukkha dan anatta tidak akan pernah bisa ditembus ya. Karena kenapa tidak bisa ditembus? Karena katakanlah kalau ini sedang topik paticca samuppada, karena roda eksistensi ini tidak bisa dilihat dan diamati, dianalisis begitu. Jadi itu yang diamati ya fenomena atau realitas hakikinya, paramata dhammanya, Bu, ya. Awija itu moha, seperti yang sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Di kelas-kelas awal itu kan guru-guru di kitab komentar menguraikan semua faktor di 12 faktor paticca samuppada itu sesuai dengan realitas hakikinya. Gitu ya. Saya harap tabel yang kita bagikan ada di deskripsi dari video. Mungkin Ibu bisa temukan di deskripsi video, biasanya ada dicantumkan tabel-tabelnya juga, Bu. Jadi itu akan mempermudah Anda untuk bisa memahami sebenarnya
12 faktor padicca samuppada itu apa saja sih yang harus, realitas hakikinya apa saja sih. Ketika Anda sudah paham realitas hakikinya, ya itulah yang diamati nanti, gitu. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bante, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10.42, maka kami akhiri sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QRS Code yang ada di layar komputer atau HP Anda, atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma-Wihari dengan kode 01 yang diakhiri nominal dana Anda. Barcode QRS ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami. Anumodana kami ucapkan kepada kalian mitra semuanya. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang, Idame punyang, asawakaya wahang, asawa kaya waham, tu Otu, idame punyang, idame punyang, banasa, banasa, pacayo, pacayo, otu, Otu, punya bagang, mama punya bakang,
Sabak satanang. Sabak satanang. Pajemi. Pajemi. Besabe. Besabe. Esamang. Esamang. Bagang. Bagang. Bantu. Sadu. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bante atas tema desana dan bimbingan Bante. Mari kita tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas tema desana dan bimbingannya. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Sehat dan berbahagia dengan rasa Anumodana Bante. Anumodana Bante. Andi. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Demikianlah kelas Abhidhamma DBS online hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, dalam rangka Hari Abhidhamma DBS, di mana DBS akan menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah populer, di mana karya yang diperlombakan adalah berupa tinjauan pustaka atau literature review. Ya, syarat dan pendaftaran dapat dilihat ataupun langsung klik link tautan yang ada di layar Anda, di mana pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Juli 2020. Dengan segera akan terbitnya buku Manual Abhidhamma Bab 7, volume kedua, ajaran tentang realitas hakiki dari Asenkyaminda, kami tetap membuka kesempatan bagi Kalamita yang ingin berdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Selanjutnya, di mana yang kita sudah ketahui, DBS sudah membuka kelas bahasa Pali yang dibimbing oleh Sayalai Kemanyani. Kelas ini dimulai sejak tanggal 12 Juli lalu, yang kelas ini diselenggarakan melalui Zoom setiap hari Minggu 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, kelas ini juga baru memasuki kelas 3, kelas yang ketiga dengan peserta yang hadir kurang lebih 200 peserta. Jadi bagi Kalamita yang belum mendaftarkan diri dapat segera daftar melalui registrasi yang ada di layar Anda ataupun dengan scan QR code yang ada di layar tersebut. Karena kesempatan ini merupakan pengetahuan lintas kelahiran yang buahnya amatlah besar. Dengan belajar bahasa Pali, maka kita tidak lagi tergantung orang lain dalam memaknai sutta yang kita baca. Berikutnya, untuk dana buku penjelasan Sutanta yang keempat, kami buka kesempatan untuk berdana dengan kode 33, batas akhir 23 Agustus 2020. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami DBS memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara. Dan kami kembali mengajak Kalamita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha dengan membantu mendanai operasional DBS. Dana rutin dapat dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening Yayasan DBS yang tertera di layar Anda saat ini. Berikutnya, kami informasikan juga salah satu cara mudah untuk berdana melalui dompet digital, yaitu GoPay, yang sudah dimiliki oleh DBS. Caranya cukup dengan scan QRS Code yang ada di bagian kiri layar Anda, dan untuk kode dana detailnya ada di bagian kanan layar Anda. Kami juga dengan bahagia ingin informasikan bahwa telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi kedua yang diperbarui, di mana bagi Kalamita yang membutuhkan buku ini dapat menghubungi Sekretariat DBS di nomor yang tertera di layar Anda. Pastinya, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, di mana
Besok Asin Keminda akan membahas khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang belenggu yang dinamakan nafsu kehausan, Tanha Samyo Jana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Jadi jangan sampai ketinggalan ya besok. Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS dan kegiatan-kegiatan kita lainnya, kami terus mengajak kalian yang belum bergabung untuk segera bisa mengikuti WA grup komunitas Buddha Sasana Nugraha ini dengan cara klik HTTPS ataupun tautan yang ada di layar Anda, supaya kalian pun juga terus mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan DBS, informasi-informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, penggalangan dana buku, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, atau like YouTube, Facebook, dan Instagram DBS, supaya tidak pernah tertinggal berita-berita apapun kegiatan yang ada yang akan dilakukan oleh DBS. Bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, dapat langsung klik bagian subscribe YouTube kanal DBS dan klik loncengnya, supaya selalu mendapatkan video terupdate serta bisa mendengar kumpulan Dhamma Desana Asin Keminda lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Suki Hontu Kalyamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.